Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat untuk sahabat Pramita dimanapun Anda berada. Senang sekali pada hari ini kita jumpa lagi dalam acara Healthy Talk IGLM bersama Pramita Laboratorium. Alhamdulillah, selama 1 jam ke depan bersama saya Gina yang akan menemani perbincangan hangat kita siang hari ini dengan tema Kenali Thalassemia Sejak Dini. Nah, pada kesempatan siang ini saya juga pastinya tidak akan sendiri. Di sini saya bersama dengan Dr. Odilia Lustriana atau biasa disapa dengan Dr. Odil. Dr. Odil mungkin sudah hadir bersama kita di sini ya dok ya. Saya ingatkan kembali ke sahabat Pramita ya untuk terus stay tune selama 1 jam ke depan. Karena di akhir acara selain ada informasi yang menarik ya, di akhir acara ada juga hadiah yang menarik yaitu berupa voucher pemeriksaan senilai Rp250.000 dan top up e-wallet senilai Rp100.000. Oke. Baik, sapa-sapa dulu dokter. Halo dokter, dokter Odil sudah siap dong? Halo, Oke, selamat siang. Apa kabar siang hari ini dokter? Alhamdulillah baik. Oke. Baik ya dok ya. Ya kita doakan sahabat Pramita semua juga dalam keadaan sehat ya dok ya. Iya, amin. Semoga sehat semuanya. Sudah siap dok IGLM kita hari ini dok? Iya, siap. Mari kita mulai Bu Gina. Oke, siap. Baik dokter, tanpa berlama-lama lagi akan kita bahas nih dok ya tentang thalassemia ya dok ya. Mungkin sahabat Pramita juga sudah tahu atau sudah mengenal istilah penyakit thalassemia dok ya. Nanti dokter bisa jelaskan secara rinci kepada sahabat Pramita apa tentang thalassemia dok ya. Karena kan sebagaimana kita tahu pada tanggal 8 Mei kemarin kita memperingati Hari Thalassemia Sedunia ya dok ya. Iya betul. Pemerintah juga menghimbau kepada semua lapisan masyarakat agar terus waspada dan berperan aktif ya dalam menanggulangi penyakit thalassemia ini ya dok ya. Iya betul. Mungkin bisa disampaikan ke sahabat Pramita dokter, sebenarnya penyakit thalassemia ini itu penyakit seperti apa sih dok? Oke, baik sahabat Pramita, baik Bu Gina, kita mulai mengenal lebih jauh mengenai penyakit thalassemia ya. Kita coba pahami apa itu penyakit thalassemia ya. Oke. Nah, penyakit thalassemia itu ya merupakan salah satu penyakit kelainan darah. Ya. Jadi ada kelainan pada salah satu protein pembentuk sel darah merah di dalam tubuh kita. Proteinnya apa ya? Proteinnya itu yang mengalami kelainan adalah protein globin. Ya. Kelainan tersebut nanti akan menyebabkan sel darah merah dalam tubuh kita menjadi cepat hancur, ya, cepat rusak sel darah merahnya. Padahal kita tahu fungsi sel darah merah itu banyak di dalam tubuh kita. Ya. Kalau orang normal, bukan penderita thalassemia, umur atau usia dari sel darah merah itu sekitar 120 hari. Ya, 120 hari baru dia akan hancur dan dibentuk lagi oleh badan kita. Nah, beda cerita pada penderita thalassemia. Pada penderita thalassemia, ya, karena kelainan globin tadi, umur dari sel darah merahnya menjadi memendek. Ya, jadi kurang dari 100 hari. Bahkan pada beberapa orang dengan thalassemia berat, umurnya hanya 50 harian saja. Jadi belum 50 hari sudah dihancurkan lagi sama badan. Sehingga memunculkanlah kelainan ya atau gejala yang sering kita kenal sebagai anemia. Ya, jumlah hemoglobin di dalam darahnya menjadi kurang. Ya. Nah, yang harus diingat, ya, thalassemia itu kelainan darah yang sifatnya tidak menular. Dia bukan penyakit menular. Ya, jadi sahabat Pramita di sini tidak usah takut kalau berdekatan dengan orang thalassemia. Ya, beda cerita dengan COVID yang baru saja kita lewati ya. Nah, dia menular ya, tapi untuk thalassemia tidak menular. Tidak usah takut berdekatan dengan penderita thalassemia. Bukan juga penyakit kanker darah ya. Beda seperti leukemia ya yang kita kenal sebagai salah satu penyakit kanker darah, thalassemia itu tidak masuk ke dalam golongan tersebut ya. Bukan juga penyakit yang dikutuk ya. Saya bentuk badannya berubah karena thalassemia. Oh, itu bukan kutukan ya, itu karena akibat dari thalassemia ya. Bukan juga penyakit metabolik seperti yang kita tahu ada diabetes ya yang paling sering yang terpengaruh sama pola hidup kita ya. Thalassemia itu merupakan kelainan darah ya yang diturunkan secara genetik dari orang tua ke anaknya atau ke keturunannya yang lain. Ya, jadi harus waspada kalau ada anggota keluarga kita yang ternyata mengalami thalassemia, karena kita pun bisa saja ternyata penderita thalassemia. Ya, karena tadi dia pada intinya diturunkan secara genetik.
Genetik. Itu mungkin pengenalan awalnya untuk thalassemia ya Oh begini ya. gitu ya dok ya, ya cukup dokter. Jadi berarti penyakit thalassemia ini bukan penyakit menular ya dok Iya ya, tapi memang betul. penyakit yang diturunkan secara genetik ya dok Iya ya. betul sekali Bu Gina. Oke ya, begitu ya sahabat Pramita ya. Ya. Nah dok, untuk di Indonesia sendiri nih dok, kasus thalassemia ini seperti apa gambarannya nih dok? Oke ya, kasus thalassemia di Indonesia, jujur saja di Indonesia termasuk tinggi ya Bu Gina ya untuk kasus thalassemia ya. Dalam istilah medis, istilah statistik ada suatu istilah yang kita sebut sebagai sabuk thalassemia atau thalassemia belt ya. Betul ya, itu adalah kelompok negara-negara dengan frekuensi atau angka kejadian sifat pembawa gen yang tinggi untuk thalassemianya. Nah, kebetulan Asia Tenggara itu termasuk Indonesia di dalamnya ternyata masuk ke dalam negara yang termasuk ke dalam sabuk thalassemia tersebut. Jadi memang kejadiannya lumayan tinggi ya. Kalau kita bermain dengan angka ya, pada tahun 2016 itu ditemukan sekitar 9.121 kasus penderita thalassemia. Ya, meningkat lumayan tinggi betul. Dan ternyata kasusnya meningkat dari tahun ke tahun ya, terbukti dari tahun pada sekitar tahun 2019 kasusnya meningkat menjadi 10.500 sekian untuk kasus thalassemianya. Ya, jadi memang peningkatannya lumayan signifikan. Lalu angka tadi itu sebetulnya merupakan fenomena gunung es, di mana angka tadi adalah angka yang terdeteksi. Jadi sebetulnya masih banyak juga kasus-kasus yang tidak terdeteksi untuk kasus thalassemianya. Betul ya. Kalau misalnya kita perkirakan ya, di antara seluruh populasi penduduk Indonesia itu ditemukan sekitar 3-8% kasus dari total penduduk, atau sekitar 6-10% ya, bukan 10%, tapi 6-10 orang di antara 1.000 penduduk Indonesia itu ternyata menderita thalassemia. Jadi memang termasuk angka yang cukup tinggi untuk angka kejadian thalassemia di Indonesia. Aduh, ternyata memang ini ya dok cukup tinggi sekali ya dok di Indonesia. Iya ya, betul, makanya termasuk kita harus waspada dalam ya. negara ya, dalam sabuk thalassemia dok ya tadi. Ya, sabuk thalassemia betul, masuk ke dalam angka kejadian yang tinggi jadinya. Ya cukup memprihatinkan ya dok buat Indonesia sebenarnya dok ya. Betul. Nah dok, kalau misalnya setiap penyakit itu kan pasti ada gejalanya atau ada simptomnya nih dok. Ya, betul. Kalau untuk penyakit thalassemia ini gejalanya seperti apa nih dok? Nah, betul sekali tadi seperti yang Bu Gina bilang, setiap penyakit itu pasti ada gejalanya. Ya. Nah, pada kasus thalassemia ya ada beberapa gejala yang bisa kita temukan. Tapi tentu saja gejalanya tersebut tergantung dari beberapa faktor. Misalnya apa? Misalnya jenis thalassemianya, yaitu tergantung juga dari usia penderita thalassemianya, tergantung juga dari penumpukan kadar zat besi di dalam badannya, tergantung juga dari kesediaan atau keteraturan orang tersebut mengkonsumsi obat-obat untuk thalassemianya ya. Secara umum ya, gejala yang paling sering ditemukan pada kasus thalassemia itu berupa gejala anemia, yaitu orang tersebut menjadi gampang capek, gampang lelah saat beraktivitas, gampang lemas ya, itu gejala yang paling umum bisa ditemukan ya. Pada kasus thalassemia minor, gejalanya ya kadang-kadang ringan atau kadang-kadang malah tidak bergejala begini ya, sehingga penderita thalassemia minor ya seringkali tidak sadar kalau mereka ternyata mengidap thalassemia atau kalau ternyata mereka mempunyai gen pembawa sifat untuk thalassemia karena memang gejalanya ringan. Kalaupun ada penurunan hemoglobin ya, penurunan hemoglobinnya tidak signifikan ya. Bahkan pada beberapa orang hemoglobinnya tetap normal, cuman ada komponen darah yang namanya MCV sama MCH ternyata dia mengalami penurunan, angkanya di bawah nilai normal ya. Sangat berbeda cerita pada mereka dengan thalassemia mayor atau thalassemia berat ya. Pada gejala penderita thalassemia mayor, gejalanya lumayan berat. Anemianya sendiri yang muncul adalah anemia berat, di mana kadar hemoglobinnya bisa sampai kurang dari 8, sehingga mereka memerlukan transfusi atau penambahan sel darah merah ke dalam tubuh mereka langsung. Ya. Itu gejala yang utamanya ya. Gejala lain yang bisa ditemukan bisa saja kulit pasien thalassemia itu menjadi berwarna lebih kuning daripada orang normal, begitupun dengan bagian putih dari matanya menjadi berwarna kuning. Gejala yang lain bisa berupa, kok dada saya sering sakit, saya sering sesak nafas, ada nyeri-nyeri di persendian ya. Gejala yang lain yang lumayan signifikan itu ada pembesaran organ perut.
Jadi bisa kita lihat perut dari penderita talasemia itu menjadi buncit karena memang liver sama limpa sebagai organ yang besar di perutnya menjadi membesar ya. Gejala yang lain yang khas pada orang talasemia itu kita kenal sebagai istilah fasciiculi. Jadi ada pembesaran beberapa bagian tulang di area wajah. Ya, pembesaran tulangnya paling sering di daerah ini maksilah ya, di daerah pipi, betul ya, tulang pipinya menjadi membesar ya. Begitupun dengan tulang di area rahang ya. Lalu juga ada pemendekan tulang di pangkal hidung. Jadi mereka cenderung tidak punya pangkal hidung. Ya, nah muka-muka khas yang tersebut ya, atau kita bilang facial puli itu menjadi salah satu gejala khas dari penderita talasemia. Ya, jadi memang aja kita harus mengenal gejalanya tersebut ya. Betul, berbeda cerita lagi pada yang tadi saya sempat sebutkan ada talasemia yang intermediate ya, atau di antara talasemia mayor dan talasemia minor. Itu gejalanya ya memang betul-betul ada di antara talasemia mayor. Dibilang mayor tidak karena gejalanya lebih ringan, dibilang minor juga tidak karena ternyata gejalanya lebih berat dibandingkan talasemia minor ya. Jadi memang tadi yang saya bilang gejalanya memang sangat bervariasi ya begini ya. Berarti gejala memang tergantung dengan jenis talasemianya ya dok ya? Iya betul. Talasemia mayor mungkin bisa lebih berat gitu ya dok. Betul. Sama minor ya dok ya tadi. Iya betul. Dan tadi yang tidak boleh dilupakan tergantung juga dengan usianya. Semakin usia bertambah ya, gejala dari talasemianya akan semakin nyata, akan semakin jelas terlihat. Karena memang ya kerusakan organnya lebih lebih parah seiring bertambahnya usia. Iya, baik dokter. Terima kasih. Nah dok nih, kalau misalnya bahaya atau efek komplikasi dari penyakit talasemia sendiri itu seperti apa nih dok? Oke, nah bahaya dari talasemia jujur saja ya lumayan berat, makanya jujur saja kita harus menghindari talasemia sebanyak mungkin ya, sedini mungkin, karena banyak sekali kerusakan organ yang bisa muncul akibat talasemia ya. Akibat penyakit sendirinya dia berbahaya, akibat terapinya juga dia berbahaya ya. Akibat penyakitnya sendiri karena memang pada orang talasemia tadi terjadi kerusakan sel darah merah yang cepat sehingga memunculkan zat besi sebagai hasil dari kerusakan eritrositnya menjadi banyak di dalam badannya. Ya, menjadi terjadi penumpukan zat besi di dalam tubuh penderita talasemia atau yang kita sering kenal sebagai hemakromatosis ya. Nah, efek dari hemakromatosisnya sendiri itu lumayan besar ya. Dia bisa menumpuk di ginjal sehingga ginjalnya menjadi rusak, bisa menumpuk di hati sehingga hatinya menjadi bengkak ya. Lalu bisa juga menumpuk di pankreas sebagai penghasil insulin sehingga bisa muncul diabetes di kemudian hari ya. Bisa juga menumpuk di limpa sehingga limpanya juga menjadi bengkak dan tidak berfungsi sebagaimana semestinya ya. Lalu bahaya yang lebih lanjut tentu saja bisa menimbulkan kematian yang lebih dini dibandingkan pada mereka yang tidak menderita talasemia. Jadi memang gejala dan bahaya jujur saja lumayan berat pada penderita talasemia ya, Bugina, sahabat Pramita. Oke, dok, kalau misalnya seseorang nih sudah didiagnosa menderita talasemia, apakah penyakit talasemia tersebut bisa disembuhkan atau tidak? Itu pertanyaan pertama. Kemudian yang berikutnya, nah untuk orang-orang normal seperti kita nih dok, kita kan anggap aja kita belum pernah melakukan pemeriksaan untuk screening talasemia. Nah, bagaimana cara mencegahnya agar jangan sampai kita menderita talasemia atau ada penderita baru dari talasemia tersebut? Oke, ya. Untuk talasemia ya, sayangnya sahabat Pramita, talasemia itu termasuk ke dalam salah satu penyakit yang sampai saat ini belum bisa disembuhkan. Ya. Angka kesembuhannya sangat rendah. Memang jujur saja dengan kemajuan teknologi, kemajuan ilmu ya, ada beberapa terapi talasemia yang sedang dikembangkan. Misalnya apa? Misalnya cangkok sumsum tulang. Ya, misalnya yang lain terapi yang tercanggih lain ada terapi genetik atau terapi sel punca atau sel induk. Sayangnya satu terapi tersebut jujur saja masih sangat mahal. Satu pasien itu membutuhkan sekitar 2 miliar lebih untuk melakukan terapi tadi. Ya. Yang kedua, di Indonesia sendiri terapi tersebut belum tersedia. Jadi memang kita harus pergi ke luar negeri ya untuk melakukan terapi tersebut. Yang ketiga, terapi tersebut masih diteliti dan ternyata angka kesembuhannya atau keberhasilan terapinya juga masih rendah. Ya. Kalau misalnya kita tahu ya, mungkin ada di antara sahabat talasemia, sahabat Pramita yang punya keluarga dengan talasemia, oh dok, dia datang ke rumah sakit rutin dok untuk ditransfusi. Apakah itu bisa menyembuhkan? Ya, ternyata walaupun sudah ditransfusi rutin,
ya talasemi tetap tidak bisa disembuhkan. Transfusi tersebut hanya berguna sebagai terapi suportif atau terapi untuk menghilangkan atau mengurangi gejala dari talasemia. Ya. Ada terapi yang lain berupa pemberian tablet terus-menerus tiap hari. Ya. Jadi pada penderita talasemia dia akan minum obat rutin tiap hari berupa kelasi zat besi. Ya. Tapi ternyata obat tersebut pun tidak berhasil untuk menyembuhkan si talasemianya. Betul. Ya. Nah, yang lebih penting di sini ya sama seperti penyakit yang lain, kita sebetulnya mencegah jangan sampai penyakitnya tersebut muncul. Ya. Begitupun dengan talasemi. Ya. Talasemi kita upayakan untuk kita cegah. Ya. Untungnya Bugina atau sahabat Pramita, talasemia itu bisa kita cegah. Ya. Cuman dicegah, berbeda, ya, Dok, ya? Iya betul bisa dicegah. Cuman berbeda dengan penyakit yang lain. Kalau yang lain kita cegah dengan pola hidup misalnya ya. Untuk penyakit talasemi itu kita cegah dengan cara kita melakukan upaya pencegahan berupa mencegah supaya tidak terjadi pernikahan antara sesama pembawa talasemia. Ya. Nah, upaya yang lebih lanjutnya tentu saja kita harus mengetahui status diri kita. Apakah kita memang termasuk orang normal dalam hal ini, bukan pembawa gen talasemia, ataukah kita termasuk orang dengan pembawa gen talasemia, atau kita penderita talasemia minor atau tidak. Nah, pencegahannya atau bagaimana cara kita mengetahui statusnya yaitu dengan kita melakukan screening atau deteksi dini terhadap talasemianya itu sendiri. Ya. Kita di sini saya akan sedikit menguraikan sedikit perbedaan antara screening dan deteksi dini ya begini ya. Kalau screening itu kita biasanya lakukan ya secara massal ya pada mereka yang tidak ada gejala talasemianya, ya jadi tadi tidak ada gejala anemia dan teman-temannya, lalu mereka juga yang tidak mengalami atau tidak ada riwayat di keluarganya dengan talasemia, ya sedikit berbeda itu dengan ya, Dok, ya? Itu screening betul, sedikit berbeda dengan deteksi dini. Deteksi dini biasanya kita lakukan ya pada mereka yang ada riwayat keluarga dengan talasemia atau pada mereka yang sudah ada gejala talasemia. Ya. Nah, tadi ya saya sudah sedikit jelaskan mengenai talasemia mayor, minor, dan intermediate. Pada talasemia mayor biasanya gejalanya muncul lebih dini. Ya. Jadi pada bayi-bayi usia 6 bulan atau 2 tahun biasanya muncul gejala dari talasemianya. Mulai anaknya gampang sakit, yaitu mulai anemianya pucatnya muncul, kok anaknya terlihat lemah, ada gangguan pertumbuhan. Nah, kita mulai lakukan deteksi dini. Ya, kita mulai datang ke dokter, kita mulai lakukan pemeriksaan untuk deteksi talasemianya. Ya. Nah, lalu ya deteksi yang lain ya kita bisa lakukan dengan tadi datang langsung ke dokter untuk menilai ada tidaknya resiko ke arah talasemia. Ya. Nah, itu pencegahan yang bisa kita lakukan. Betul ya. Iya. Jadi beda dengan penyakit yang lain ya. Betul. Ya, jadi sahabat Pramita, penyakit talasemia ini memang belum bisa disembuhkan. Seperti tadi dokter sampaikan, namun bisa dicegah. Ya, tadi dokter juga sudah menyampaikan mencegah dengan cara menghindari pernikahan sesama gen pembawa talasemia itu ya, Dok. Iya, betul sekali Bu. Kemudian melakukan screening dan deteksi dini ya, Dok ya. Screening itu untuk yang normal, yang tidak ada gejala, dan deteksi dini itu untuk yang memang ada gejala ya, Dok ya, atau misalnya ada keluarganya riwayat ya, Dok ya. Iya, betul sekali. Oke, baik dokter. Terima kasih penjelasannya. Begitu ya sahabat Pramita ya. Kalau misalnya tadi sudah ada upaya pencegahan, Dok, pemeriksaannya apa saja sih yang bisa kita lakukan untuk melakukan screening atau pemeriksaan deteksi dini terhadap penyakit talasemia tersebut, Dok? Oke. Nah, pemeriksaan juga bervariasi ya, betul. Untuk pemeriksaan pemeriksaan sebetulnya kalau di dunia medis kita biasanya bertahap ya. Jadi kita mulai lakukan wawancara. Jadi misalnya ada sahabat Pramita yang kok kira-kira ada keluarganya yang menderita talasemi, boleh datang ke kami untuk melakukan wawancara atau melakukan pemeriksaan langsung ya. Dokter juga nanti akan melihat melalui perubahan fisiknya, apakah tadi ditemukan perubahan organ atau perubahan struktur tulang, ya, apakah ditemukan tanda-tanda anemia dari pemeriksaan fisik, atau sahabat Pramita juga bisa melakukan pemeriksaan darah. Ya.
Dengan pemeriksaan darah sederhana, ya pemeriksaan hematologi kita bilangnya, ya kita bisa mengetahui apakah seseorang mempunyai risiko atau tidak ke arah talasemi. Seseorang menderita talasemi atau tidak. Ya, di mana lewat pemeriksaan hematologi tersebut kita bisa mengetahui kadar hemoglobinnya, ya apakah normal, apakah turun, berapa penurunannya, ya apakah sel B masuknya ke arah talasemia minor, intermediate atau mayor, ya. Lalu dari pemeriksaan hematologi juga kita bisa mengetahui nilai MCV dan MCH-nya, ya di mana tadi yang saya bilang akan ada penurunan nilai dari MCV MCH-nya, ya. Lalu kita bisa juga melakukan pemeriksaan lanjutan, ya berupa pemeriksaan ferritin, di mana lewat pemeriksaan darah ferritin ini kita bisa mengetahui kadar zat besi di dalam badan kita. Ya, pada penderita talasemi kadar zat besinya akan lebih tinggi dibandingkan dengan orang yang normal atau bukan penderita talasemi. Ya. Kalau mau lanjut lagi, ya kita bisa melakukan pemeriksaan hapusan darah tepi. Jadi kita lihat struktur dari sel darah merahnya sendiri. Apakah bentuknya normal? Ya, apakah ada perubahan bentuk? Ya, apakah warna dari sel darah merahnya normal ataukah sel darah merahnya menjadi pucat? Nah, itu kita bisa lihat lewat pemeriksaan darah tepi. Atau kalau mau lanjut, ya kita bisa lakukan pemeriksaan HB elektroforesis. Jadi kita analisis langsung kondisi hemoglobin di dalam darah kita, ya. Atau yang paling canggih kita bisa lakukan pemeriksaan DNA. Ya, pemeriksaan kromosom, kita lihat langsung kromosomnya apakah termasuk kromosom atau DNA apa yang menderita talasemia atau tidak. Jadi memang pemeriksaannya beragam, ya begitu, ya. Oke, baik. Ya, tadi sudah disampaikan sama dokter ya, dok, pemeriksaan untuk melakukan deteksi atau screening talasemia, dok, ya, dari mulai pemeriksaan hematologi, kemudian hapusan darah, ya, dok, ferritinnya, serum iron, IBC, gitu ya, dok, bahkan sampai analisis DNA, ya, dok, ya. Iya. Ini, dok, tadi sudah disampaikan oleh dokter pemeriksaan-pemeriksaan yang kita lakukan. Nah, sekarang nih, dok, kapan waktu yang tepat untuk kita melakukan pemeriksaan-pemeriksaan tersebut nih, dok? Oke, ya. Waktu yang tepat tentu saja sedini mungkin, ya. Sedini mungkin, ya betul, ya. Tidak tergantung usia, tidak tergantung oleh faktor yang lain, ya. Tapi yang jelas, ya, kalaupun terlambat, ya, kita lakukan sebelum pernikahan, sebelum perkawinan. Ya, screening itu biasanya kita lakukan pada usia subur. Jadi anak-anak SMA, anak-anak sekolah, ya, kita mulai lakukan screening dari awal. Ya, kebetulan saya domisili di Bandung, ya. Kita biasanya untuk Bandung atau Jawa Barat kita biasanya melakukan screening di sekolah-sekolah, ya, mulai dari sekolah dasar sampai SMA. Nanti biasanya kalau misalnya di sini kita lakukan pemeriksaan hematologi lengkap, ya, kita lihat langsung nilai hemoglobin dan MCV atau MCH-nya. Begitu ditemukan ada penurunan MCV atau MCH ataupun hemoglobin, kita biasanya lakukan konsultasi lebih lanjut. Ya, jadi memang jelas mereka yang belum berencana bernikah, ya, tapi sudah masuk usia subur atau usia sekolah, kita lakukan screening. Ya. Lalu deteksi yang lain, ya tadi, ya, jangan sampai menunggu gejalanya berat. Ya, jadi tadi seiring bertambahnya usia, gejala dari talasemia akan memberat. Jadi kita tentukan dulu lebih awal, ya. Kalau misalnya ada keluarga kita yang sudah jelas dengan talasemia, yang pernah di screening lalu ada risiko atau ternyata pembawa gen, tentu saja anak-anak kita, ya, harus dilakukan deteksi sedini mungkin. Kalau misalnya perlu dari bayi, kenapa tidak, ya, supaya kita bisa mencegah kerusakan organ yang lebih lanjut, ya. Jadi deteksi dilakukan sedini mungkin. Bisa pada usia sekolah, ya, jelas pada mereka yang mau menikah, ya. Makanya setahu saya sih di Pramita ada MCU pranikah, ya, begini, ya. Ya, betul sekali, dok. Di dalamnya setahu saya itu sudah ada pemeriksaan screening talasemia, betul, mulai dari hematologi sampai HB elektroforesis, ya. Nah, lalu bisa juga dilakukan deteksi pada janin yang sedang dikandung, ya, ataupun dilakukan deteksi pada mereka yang sudah jelas dengan gejala talasemia. Jadi sama seperti penyakit yang lain, semakin dini deteksi, otomatis hasilnya akan semakin bagus. Jadi saya titip ke sahabat Pramita, tidak usah ragu untuk melakukan screening atau deteksi dini untuk talasemia, ya. Ya, betul, ya. Begitu, ya, sahabat Pramita, seperti yang sudah disampaikan oleh Dr. Odil, jadi pemeriksaan memang sebaiknya dilakukan sedini mungkin, ya, dok, ya. Iya, betul. Dari usia sekolah, kemudian bahkan bayi pun ya bisa diperiksa, ya, dok, ya, karena kalau sudah yang dari namanya gen atau sifat pembawa ini tidak akan berubah, ya, dok, dari bayi sampai dewasa, gitu, ya, dok. Iya. Betul, tidak akan berubah karena tadi basicnya ke kelainan genetik, ya, yang tidak bisa berubah atau tidak bisa disembuhkan. Iya, betul. Sebagai tambahan informasi nih, sahabat Pramita, pemeriksaan-pemeriksaan yang tadi disampaikan oleh Dr. Odil itu sudah tersedia di Pramita, di seluruh Pramita di seluruh Indonesia.
Pada bulan talasemia ini pun Pramita mengadakan promo untuk pemeriksaan talasemia, yaitu kurang lebih sekitar 20% ya, dimulai dari tanggal 5 sampai tanggal 31. Ya, jadi bermanfaat jangan sekali ragu ya Bu lagi. Gina ya. Iya betul, relate sekali sama obrolan kita hari ini ya dok ya. Jadi jangan sampai ketinggalan ya sahabat Pramita, yuk segera cek atau segera screening. Ya, kalau saya memang belum pernah melakukan pemeriksaan screening, ayo pemeriksaannya juga sederhana ya dok ya. Tadi dokter screening itu kan cukup hematologi lengkap atau misalnya hapusan darah. Atau misalnya mau yang lebih lengkap lagi, ya ada pemeriksaan yang lainnya, AB elektroforesa gitu ya dok ya. Jadi sahabat Pramita juga bisa konsul dulu dengan dokter Pramita gitu ya. Kemudian informasi juga bisa didapat dari Pramita Mobile gitu ya. Kemudian dari website Pramita atau sahabat Pramita bisa mengontak untuk Sapa Pramita di nomor 0888 0305 7700. Informasinya lengkap sekali gitu ya dok ya. Nih dokter, ini sepertinya sudah banyak sekali pertanyaan dari sahabat Pramita. Gimana nih dok? Kita jawab dulu pertanyaan dari sahabat Pramita. Boleh, mendingan kita langsung Bu Gina ya. Oke, langsung dulu aja ya dok ya. Baik sahabat Pramita, sebelum kita menjawab pertanyaan-pertanyaan dari sahabat Pramita, langkah lebih baiknya kita saksikan video berikut ini. Silakan. Hai sahabat Pramita, talasemia adalah penyakit kelainan darah bawaan yang dapat menyebabkan gangguan kesehatan yang lebih serius. Memperingati Hari Talasemia Sedunia, Pramita Lab memberikan keringanan biaya 20% untuk paket pemeriksaan talasemia mulai 5 sampai dengan 31 Mei 2022. Order melalui Pramita Mobile atau kunjungi Pramita Lab terdekat. Info WA Sapa Pramita 0888 0305 7700. Love your life because health is very fun. Oke. Baik, dokter, ini saya akan bacakan pertanyaan pertama dari sahabat Pramita ya dok ya, dari akun Rita News 05. Ini sebenarnya mungkin pertanyaannya tadi juga sudah disampaikan dokter, tapi tidak apa-apa dijawab lagi ya dok ya, barangkali terlambat mungkin ya bergabungnya ya dok ya. Ini dok pertanyaannya, apa ada perbedaan yang signifikan penampilan pembawa sifat talasemia dengan orang normal? Oke. Gitu dok, jadi penampilannya pembawa sifat talasemia dengan orang normal itu perbedaan signifikannya itu apa dok? Oke, ya. Baik, terima kasih dengan Rita News 05. Oke, saya mencoba menjawab ya. Ini lebih ke arah penampilan fisik mungkin ya, Bu Gina ya. Iya, betul. Nah, untuk yang pembawa sifat talasemia dengan orang normal, dari sisi fisik sayangnya tidak ada perbedaan sama sekali. Ya, jadi tidak ada perubahan dari bentuk wajah, tidak ada perubahan dari bentuk kulit, dari warna mata, ya, tidak ada perbedaan sama sekali. Jadi orang dengan talasemia minor atau pembawa sifat itu betul-betul dari sisi penampilan sama seperti dengan orang normal atau dengan orang yang tidak membawa sifat talasemia. Ya. Nanti penampilan itu lebih ke arah pada mereka yang mengalami talasemia intermediate, pada mereka yang mengalami talasemia mayor atau talasemia talasemia berat. Ya. Jadi baru berubah. Kenapa ada perubahan? Ya. Karena kalau pada kasus talasemia mayor itu destruksi atau penghancuran dari sel darah merahnya menjadi lebih masif atau lebih berat ya, sehingga tulang pipih ya, kita tahu tulang pipih itu adalah tulang penghasil dari sel darah merah, itu dia bekerjanya berat sehingga dia berusaha untuk menebalkan dirinya. Barulah mulai ada perubahan struktur dari tulang orang tersebut. Ya. Nah, beda cerita pada yang talasemia minor, penghancuran atau destruksinya itu sangat minimal, sehingga tidak terjadi perubahan tulang ataupun perubahan organ. Ya, jadi kesimpulan akhirnya tadi, kita tidak bisa membedakan ya antara orang normal yang tidak ada pembawa sama sekali dengan mereka yang talasemia minor atau dengan pembawa gen talasemianya. Ya, tidak ada perubahan tidak ada perbedaan sama sekali. Ya, tidak ada perbedaan sama sekali ya. Ya, betul. Ya, satu-satunya cara untuk mengetahui ya itu ya dok, melakukan pemeriksaan ya dok. Pemeriksaan. Makanya jujur aja Bu Gina ya, saya seringkali tidak sengaja menemukan orang dengan talasemia minor. Misalnya pada saat medical check up datang ke saya dengan keluhan, dok saya pengen medical check up saja, pengen tahu nih kondisi badan saya seperti apa. Tapi setelah saya analisis hematologinya, loh kok ternyata hemoglobinnya turun. Rendah ya dok ternyata betul rendah. Loh kok ternyata MCV sama MCH-nya juga rendah ya. Ya memang penurunannya tidak signifikan. Saya tanya anamnesis lebih lanjut, Pak, Bu, ada nggak gejala gampang lemas, gampang letih, ya, atau ada tidak riwayat keluarga dengan talasemia? Ternyata mereka bilang, oh dok, saya tidak ada sama sekali. Ya. Dok, ternyata keluarga juga
mungkin ya tidak ada talasemianya ya, antara memang Ya. tidak lebih ke arah, sebetulnya lebih ke arah bukan tidak ada ya, tapi tidak terdeteksi. Tidak dicek, iya Ya, betul. tidak dicek ada tidaknya talasemia. Ya, jadi Ya. memang seringkali ketemunya secara kebetulan ya untuk yang talasemia pembawa sifat ya. Ya, talasemia minor memang ya tadi seperti Dokter Audrey sampaikan tidak ada gejala sama sekali ya sampai Betul. dia melakukan pemeriksaan gitu ya. Tidak ada gejala, tidak ada tanda sama sekali. Oke, baik Dokter. Saya sampaikan pertanyaan yang berikutnya ya dok ya. Dari Marta Fitz, ini dok, apakah talasemia ini adalah penyakit keturunan? Tadi sudah dokter sampaikan ya dok ya. Kemudian bagaimana seseorang itu bisa terkena dan cara mengetahui bahwa seseorang menderita talasemia? Oke, ya pertanyaan mirip-mirip ya dok. Tadi, ya mirip-mirip ini. Talasemia sudah jelas penyakit turunan, ya diturunkan betul. Dari orang tua. Ya, dia membawa sifat talasemia, ya, diturunkan ke anak-anaknya dan diturunkan ke keturunan selanjutnya. Ya, nah, cara kita bisa mengetahui apakah saya talasemia atau tidak tadi tergantung grading dari talasemia, tergantung jenis dari talasemia. Ya, pada talasemia mayor kita bisa tahu dari keluhannya, dari penampilannya, dari kondisi fisiknya. Pada talasemia intermediate pun sama, kita bisa ketahui dari fisik atau dari gejalanya. Lalu pada talasemia, semua jenis talasemia ya bisa kita ketahui dengan pemeriksaan darah. Ya, tadi hematologi lengkap, ferritin ya atau HbA electrophoresis ataupun pemeriksaan yang lain ya. Oke. Jadi kalau misalnya ragu atau pengen tahu ya silahkan berkunjung ke dokter, silahkan berkunjung ke Pramita ya untuk melakukan screening atau pemeriksaan lebih lanjut untuk talasemia. Ya. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan dengan Marta Fitz. Oke. Baik dok, saya bacakan pertanyaan selanjutnya dari A. Ria Catur. Dok, terapi apa saja yang bisa diberikan pada anak yang menderita talasemia? Tergantung talasemia juga mungkin ya dok ya ini ya? Betul, tergantung talasemia. Kalau yang saya mulai dari bahas yang paling ringan ya. Kalau talasemia minor tidak ada terapi khusus ya. Dia lebih ke arah penjagaan pola hidup ya. Penjagaan pola hidup ini lebih ke arah nanti mencegah anemia yang lebih lanjut ya, bukan untuk menyembuhkan talasemia ya. Pada yang talasemia intermediate mulai butuh terapi berupa transfusi darah. Ya, karena kadar hemoglobin pada talasemia intermediate seringkali turun sampai 8 atau 10 mg per desiliter atau bisa kurang ya. Cuman pada talasemia yang intermediate, transfusinya jaraknya renggang antar transfusi. Ya, jadi hanya ditransfusi pada saat kadar hemoglobinnya turun saja, tidak sampai harus rutin. Beda cerita pada yang talasemia mayor. Pada talasemia mayor, betul ya, terapi transfusi itu dilakukan harus rutin seumur hidup ya, dengan selang waktu antara 2 minggu sampai 1 bulan sekali ya. Nah, selain transfusi, terapi lain yang diberikan adalah terapi pemberian tablet kelasi besi setiap hari. Itu berguna untuk mencegah deposit zat besi di dalam badan. Ya, zat besi itu tidak bisa dikeluarkan otomatis dari badan, ya. Sedangkan pada pasien talasemia ada deposit zat besi, jadi kelebihan zat besinya ya harus dikeluarkan melalui badan, ya, lewat pemberian kelasi zat besi. Itu untuk mencegah komplikasi atau kerusakan organ yang muncul akibat penumpukan zat besi. Ya. Terapi lain tadi yang saya bilang ya ada terapi cangkok sumsum atau terapi sel punca, tapi itu pun jujur saja ya angka keberhasilannya masih sangat rendah. Ya. Terapi yang lain lebih ke arah simptomatik, sakit badan dikasih obat nyeri, ada sesek dikasih obat untuk membantu pernafasan ya. Jadi memang terapi-terapinya juga saja masih diteliti untuk terapi-terapi ke arah penyembuhan ya. Jadi memang terapinya untuk menghilangkan gejalanya ya dok? Iya, lebih ke arah talaseminya ya dok? Betul, ya? Lebih ke arah simptomatik, lebih ke arah untuk menghilangkan atau membantu gejala dari talasemianya. Iya, oke, baik dok. Nih, dok, saya bacakan kembali pertanyaan selanjutnya ya dok ya. Dari HN Caja ya, HN Caja. Nih ada 3 pertanyaan nih dok. Boleh. Dok, ya, jika talasemia minor dengan normal, mungkin menikah ya dok ya. Jika menderita talasemia minor dengan yang normal, apakah mungkin anaknya bisa terkena talasemia? Gitu. Talasemia minor juga. Mungkin ini ya dok, persentasinya berapa gitu ya dok. Kemudian yang kedua, di selain MCU hematologi, apalagi katanya dok yang bisa dilakukan untuk mendeteksi talasemia. Kemudian yang ketiga, apakah penderita talasemia junior tetap minum obat gitu?
Yang minor mungkin ya dok ya, tetap minum obat gitu dok. Oke. Yang pertama ini mungkin dok, jika talasemia minor dengan yang normal, apakah kemungkinan anaknya nanti bisa terkena talasemia juga gitu dok? Oke, nah persentase atau kemungkinan ya talasemia minor menikah dengan pasangan yang normal. Apakah mungkin anaknya bisa kena talasemia minor? Bisa. Ya. Bisa ya, Jadi dok, ya? pada yang normal dengan talasemia minor ya ada resiko talasemia minor juga ya sebesar kurang lebih sekitar 50% ya untuk yang minor juga ya. Sisanya 50% lagi bisa saja tanpa gen pembawa ya. Jadi memang kemungkinannya 50% untuk minor juga ya. Lalu pertanyaan kedua, selain hematologi lengkap yang kita sarankan biasanya pemeriksaan hapusan darah ya, kita cek hapusan darah tepi untuk lihat bentuk eritrosit, lalu bisa juga pemeriksaan ferritin ya atau pemeriksaan HB elektroforesis. Itu semua pemeriksaannya dari darah ya dan memang bisa kita lakukan untuk deteksi talasemia ya. Lalu penderita talasemia minor apakah harus tetap minum obat ya? Tidak harus ya untuk talasemia minor ya, kecuali kalau misalnya pada talasemia minor ternyata hasil ferritinnya tetap tinggi ya kita harus tetap lakukan pemberian tablet kelasi besi ya, walaupun pemberian terapinya tidak seharus setiap hari seperti yang talasemia minor ya. Jadi pada talasemia minor tidak ada perlakuan khusus ya untuk terapi atau untuk obat yang harus dikonsumsi ya. Itu yang bisa saya bantu. Oke, baik dok. Ini dok menyambung pertanyaan dari yang tadi dok. Kalau misalnya untuk penderita talasemia ini, apakah diperbolehkan mengkonsumsi suplemen, dok? Nah, ini sedikit berbeda dengan anemia jenis yang lain, ya. Oke. Nah, pada kasus talasemia yang harus kita ingat adalah talasemia itu tadi basicnya adalah ada penghancuran sel darah merah yang berlebih. Nah, hasil penghancuran sel darah merahnya itu menghasilkan zat besi yang berlebih di dalam darah kita. Ya. Kalau mungkin dengan jenis anemia yang lain, dok, kalau orang anemia HB-nya turun, tinggal minum suplemen penambah darah, tinggal minum zat besi. Nah, berbeda untuk talasemia. Untuk talasemia, ya, suplemen yang diberikan itu bukan suplemen yang mengandung zat besi. Jangan sampai kadar zat besi di dalam darahnya udah meningkat gara-gara penghancuran eritrositnya, ditambah lagi dengan suplemen zat besinya. Jadi suplemen pada kasus talasemia tidak boleh sembarangan, harus dikonsultasikan dengan dokter, harus kita lihat dulu kadar ferritinnya. Ya. Zat besi yang seperti beredar di pasaran itu justru menjadi pantangan ya untuk suplemen yang dikonsumsi pada mereka dengan talasemia. Betul ya. Biasa suplemen kita sarankan lebih ke arah antioksidan untuk menjaga imunitasnya ya, bukan ke arah suplemen zat besi. Begitupun juga dengan suplemen dengan kadar vitamin C tinggi ya, sahabat Tramita harus hati-hati ya. Kalau kita mengkonsumsi ya khususnya pada penderita talasemia ya, mengkonsumsi tablet atau suplemen tinggi zat besi, ternyata dia juga mengkonsumsi makanan tinggi zat besi, ya, otomatis penyerapan di dalam darahnya itu akan semakin ditingkatkan dengan suplemen-suplemen tinggi zat besi. Jadi suplemen tinggi zat besi pun harus diperhitungkan, dipertimbangkan, dikonsumsi pada mereka dengan talasemia. Ya. Jadi bagusnya untuk dok, saya harusnya bagusnya boleh tidak beli suplemen atau obat-obatan sembarangan di apotek atau di minimarket? Saya sarankan tidak. Ya, konsultasikan dulu ke dokter atau praktisi kesehatan betul untuk keamanan suplemen yang dikonsumsi karena memang dia sedikit berbeda dengan anemia yang lain ya. Oke, jadi jangan sembarangan ya sahabat Pramita. Ya, nggak boleh sembarangan ya, hati-hati ya. Betul, karena kan kebanyakan suplemen yang mengandung zat besi ya dok ya. Sedangkan pada penderita talasemia ini justru ada harus dihindari. Betul. Iya betul. Jadi selalu konsul ke dokter gitu ya dok ya. Ya, baik dokter, ini saya bacakan pertanyaan yang selanjutnya dok ya. Semoga bisa terjawab semua nih ya, soalnya banyak sekali pertanyaan. Mudah-mudahan. Ya. Dari Magdalena 13, tes seperti apa yang disediakan Pramita untuk deteksi talasemia pada ibu hamil ya dok? Bisa dijelaskan dokter? Ya. Nah, sebetulnya di Pramita pemeriksaannya sudah lumayan lengkap ya. Kita bisa melakukan hematologi lengkap, jelas sudah bisa dilakukan di sini. Ya, lalu pemeriksaan screening rutin itu screening wajib ya dok ya? Betul. Gitu ya, dok? Jelas hematologi itu pemeriksaan paling dasar ya untuk dilakukan pada kasus talasemia. Lalu kita bisa berlanjut tadi ke pemeriksaan ferritin, lalu kita bisa lanjut ke pemeriksaan HB elektroforesis ya. Semuanya itu aman dan bisa dilakukan pada ibu hamil ya.
Jadi Ini pemeriksaannya memang hamilnya sama, kan? pada ibu Iya. hamil sama gitu ya, pada ibu tidak hamil pun ya maksudnya itu juga sama pemeriksaannya memang itu Iya. saja ya dok ya. Iya, sama betul. Hematologi lengkap, kemudian hembusan darah, HDLP misalnya seperti itu ya dok ya. Atau untuk Sama aja. menyingkirkan anemia yang lain, ya bisa kita lanjutkan ke pemeriksaan TIBC, pemeriksaan folat, ya. Itu semua ada di Pramita, ya. Iya, betul. Oke dokter, ini saya bacakan pertanyaan selanjutnya nih dok, dari Fadia Islami. Dok, bagaimana nih membedakan talasemia dan anemia defisiensi besi pada orang yang MCP MCHC-nya turun? Karena kan mungkin pada dasarnya talasemia juga gejalanya ya anemia ya dok ya. Iya, gitu. Betul. Gitu. Jadi dok, bagaimana membedakannya dok talasemia dan anemia defisiensi Fe ini dok? Ya. Untuk membedakan talasemia, anemia yang muncul karena talasemia dan anemia yang muncul karena defisiensi besi, ya, idealnya kita lakukan pemeriksaan lanjutan berupa pemeriksaan hapusan darah tepi. Ya, nanti di situ kita akan lihat betul-betul bentuk ya dan warna dari sel darah merah. Ya, dari sel darah merah atau dari eritrositnya ya, karena memang nanti ada perubahan bentuk sel darah merah ya. Kalau pada talasemia itu dia cenderung dia misalnya mengkerut atau perubahannya menjadi bulat, dia tidak sempurna. Pada kasus anemia defisiensi besi nanti kita bisa temukan target sel misalnya, atau kita bisa lihat warna langsung dari sel darah merahnya menjadi berubah ya. Jadi kita lanjutkan nanti pada dengan pemeriksaan hematologi hapusan darah tepi ya untuk membedakannya. Baik dokter. Gitu ya. Kemudian saya bacakan yang selanjutnya ya dok ya, dari Afif Heri ini dok. Talasemia minor disertai dengan anemia hemolitik autoimun. Terakhir check up sebelum pandemi di dokter, saya yang berada di luar kota dan kebetulan beliau wafat pertengahan 2020. Apa boleh vaksin COVID? Oh, mungkin ini dok ya. Pada talasemia minor yang disertai dengan anemia hemolitik, ini seperti itu ya dok, karena autoimun, apakah boleh dilakukan vaksin COVID-19 nih dok? Oke, talasemia dengan autoimun ya. Sebetulnya untuk hubungan antara talasemia dan vaksin sama seperti yang lain ya, itu tergantung dari kondisi pasiennya. Ya. Kalau misalnya kondisi pasien bagus, ya baik itu yang talasemia ataupun yang terpisah autoimun ataupun talasemia dengan autoimun, kalau kondisinya bagus, lalu gejala penyakitnya ringan, lalu terkontrol, itu biasanya boleh melakukan vaksinasi. Ya, berbeda cerita kalau misalnya orang talasemia tidak terkontrol, konsumsi kelasinya tidak rutin, HB-nya turun, apalagi disertai dengan autoimun tanpa terapi, jujur saja vaksin biasanya ditunda. Ya, kenapa ya? Jangan sampai vaksinnya tersebut justru menurunkan imunitasnya. Dia sudah berjuang badannya, ya badannya sudah berjuang untuk mengatasi infeksi, malah kita kasih vaksinasi ya, tentu saja kerja dari organ-organnya akan menjadi lebih berat ya. Jadi ditunda dulu. Ya, atau untuk jelasnya ya sebaiknya sih kalau saya sarankan konsultasikan ke dokter yang memang merawatnya, karena kan dokter yang merawatnya itu jelas tahu riwayat penyakitnya seperti apa, jelas tahu kondisi organnya seperti apa ya. Jadi sudah jelas ketahuan apakah bisa atau tidak, yang memungkinkan atau tidak untuk dilakukan vaksinasi. Jangan sampai vaksinnya menjadi memperberat penyakitnya ya. Iya, betul. Jadi pada intinya sama dengan penyakit-penyakit yang lain ya dok ya. Jadi kita harus tahu kondisi kita terlebih dahulu sebelum melakukan vaksin ya dok ya. Baiknya untuk penderita talasemia konsul dulu dengan dokter yang merawat gitu ya. Apakah kondisinya memungkinkan untuk vaksin atau bisa tidak gitu ya dok? Iya, betul. Baik. Oke, kemudian pertanyaan selanjutnya dok dari Rizky.0505, apakah talasemia lebih rentan menyerang wanita dibandingkan pria nih dok? Persentasenya nih dok antara pria dan wanita ya? Ini pertanyaannya bagus sekali Mas Rizky. Kebetulan talasemia itu tidak tergantung dengan jenis kelamin. Ya, jadi angka risiko untuk laki-laki ataupun perempuan menderita talasemia sama saja. Ya, dia tidak tergantung dari kromosom jenis kelamin. XY-nya itu dia tidak terpengaruh sama sekali. Ya, jadi risikonya sama. Ya, yang membedakan risiko seseorang kena talasemia atau tidak itu adalah tadi pernikahan pasangannya, apakah yang satu pembawa sifat atau tidak, ataukah dua-duanya bebas dari pembawa sifat atau tidak ya. Jadi tidak ada hubungannya dengan jenis kelamin.
Oke, jadi tidak ada hubungannya dengan jenis kelamin ya dok, yang untuk Betul. thalassemia ini ya. Ya, untuk Persentasenya thalassemia. ya sama kemungkinan kenanya ya perempuan dengan laki-laki ya. Ya, Sama betul. persentasenya ya dok ya. Nah, beda sama Oke, kelainan baik dokter. yang lain ya, ada yang tergantung Ya. jenis kelamin atau tidak ya. Oke. Ada yang lain? Saya bacakan, ada dok, masih banyak dok. Oh, ternyata antusiasnya lumayan ya Bu Gina ya. Iya betul. Dari Fly Permana, izin bertanya dok, jika sesama penderita thalassemia minor menikah, bagaimana kemungkinan keturunannya? Jadi kalau tadi kan normal dengan thalassemia pembawa ya dok ya. Nah, sekarang sesama thalassemia minor nih dok, bagaimana nih dok? Oke. Thalassemia minor menikah dengan thalassemia minor, jujur saja dia punya resiko anaknya atau keturunannya mempunyai atau menderita thalassemia mayor. Sebanyak apa? Sebanyak 25%. Ya, jadi kalau minor dengan minor ini menikah punya anak, dia punya kemungkinan 25% anaknya menderita thalassemia mayor, 25% lagi sehat tanpa gen pembawa sama sekali, ya, 50%-nya dipastikan menderita thalassemia minor juga. Ya, harus diingat di sini ini bukan dari jumlah anaknya ya, tapi resiko untuk anaknya terkena thalassemia-nya. Ya, jadi jujur aja 25% itu termasuk resiko yang lumayan besar, betul ya, untuk ke thalassemia-nya, betul. Jadi memang sebetulnya kalau misalnya memungkinkan sih, kalau misalnya bisa ya, yang thalassemia minor diusahakan tidak menikah dengan mereka yang thalassemia minor juga, kecuali yang memang dari segala sisi sudah siap dengan resiko 25%-nya tadi ya, Bu Gina ya. Oke, baik gitu ya dok ya. Cukup ini juga ya dok ya. Jadi gimana ya kalau misalnya menikah, tapi kemudian cek, itulah pentingnya cek pranikah ya dok ya. Jadi betul. Kita tahu status kondisi kesehatan kita seperti apa gitu ya dok ya. Kadang kan karena memang nggak ada gejalanya besar. itu. Iya betul. Karena nggak ada gejalanya itu, jadi kita nggak tahu gitu kalau misalnya kita itu misalnya seseorang yang memang membawa sifat thalassemia gitu ya dok ya. Betul. Karena tentu saja kan kita pengen punya keturunan dalam keadaan sehat ya, Bu Gina ya. Iya betul dokter. Oke, baik dok, saya bacakan kembali. Ini dari Aryo _Yanto Ardi 991. Dok, apakah thalassemia intermediate masih boleh makan makanan yang mengandung zat besi seperti daging merah? Mungkin ini lebih ke ini ya dok, makanan nih dok ya. Jadi nggak hanya mungkin dijawab nanti tidak hanya ke thalassemia intermediate aja ya dok ya. Jadi mungkin bisa dijawab secara umum, makanan yang harus secara umum yang harus dikonsumsi oleh penderita thalassemia seperti apa dok? Untuk yang thalassemia ya, ini saya coba jelaskan secara umum atau saya nanti pecah antara thalassemia mayor, minor dan intermediate ya. Yang mayor, jujur aja, pantang hukumnya mengkonsumsi makanan tinggi zat besi, daging merah, kuning telur, hati, itu biasanya tidak boleh dikonsumsi. Ya, proteinnya lebih kita utamakan ke arah protein yang lain. Ya. Lalu juga kalau untuk intermediate masih boleh, tapi itu pun dengan pemberian kelasi yang rutin, ya, ataupun jumlah daging merahnya biasanya kita sangat minimalkan, ya, untuk yang intermediate. Beda cerita dengan yang minor masih bisa mengkonsumsi, tapi itu pun tidak berlebih, ya. Biasanya nanti ada perhitungannya, ya, nanti kalau misalnya ideal konsultasi ke dokter gizi klinik untuk ditentukan berapa sih gram daging merah yang bisa dikonsumsi pada mereka dengan thalassemia, terutama yang intermediate atau yang minor, ya. Karena tadi yang mayor sih biasanya memang pantang untuk mengkonsumsi makanan yang tinggi zat besi seperti daging merah, ya. Biasanya kita lebih utamakan ke arah sumber zat besi yang lain, ya, bukan sumber zat besi, sumber protein yang lain, misalnya lebih ke arah ayam ataupun ke arah ikan yang dagingnya putih dengan kadar zat besi yang lebih rendah, ya. Oke, baik. Kita bisa saya bantu gitu ya. Jadi iya. Ini pertanyaan selanjutnya ya dok, dari Ervan_Evans. Dok, jika sudah tanggung menikah dengan pembawa sifat, ya betul, dengan pembawa sifat yang sama, bagaimana nih dok? Oke, nah ini kasus yang jujur saja, ya, ini buah simalakama ya. Di satu sisi kita sudah menikah, tapi ternyata kita baru tahu kalau pasangan kita juga pembawa sifat sama seperti kita, ya. Nah, kalau misalnya ternyata sudah tanggung menikah, ya jujur saja mau bagaimana lagi, ya. Kita harus siap dengan 25% resiko anak kita pembawa thalassemia mayor, ya. Nah,
ada pemeriksaan sebetulnya kebetulan ini mah pemeriksaan lanjutan ya. Ada pemeriksaan janin, kita lakukan pemeriksaan amniocentesis untuk ini kalau misalnya udah tanggung menikah terus ternyata sudah tanggung hamil ya Begina ya. Iya, betul. Nah, kita lakukan pemeriksaan janin khusus. Jadi kita lakukan pemeriksaan amniocentesis untuk melihat kromosom ya, melihat kromosom dari janin yang kita kandung ya. Kalau ternyata janin yang kita kandung itu talasemia minor atau normal, ya berarti kehamilannya bisa kita lanjutkan. Yang jadi masalah itu kalau ternyata dari pemeriksaan janin ternyata janin yang dikandung itu mengalami talasemia mayor. Ya, itu buah si malakama dilahirkan ya berarti anak kita akan menderita talasemia mayor dengan segala macam gejala dan komplikasinya. Ya, tidak dilahirkan ya itu juga merupakan suatu masalah tersendiri ya. Kalau misalnya ternyata janin yang dikandung mengalami talasemia mayor, saran saya dilakukan konsultasi lebih lanjut ke konsultan genetik ya untuk kelanjutan kehamilannya ya. Jadi mungkin itu yang bisa saya bantu ya, itu yang bisa kita lakukan ya kalau misalnya sudah tanggung menikah ya. Ya kalau sudah tanggung menikah ternyata anaknya mayor ya kita sudah harus siap dengan tadi segala macam terapi atau segala macam derivasi dari talasemia mayornya. Ya. Oke, Dok. Mungkin ini pertanyaan terakhir yang akan dijawab oleh dokter ya, Dok ya. Sudah habis ya waktunya ya? Keterbatasan waktu ya, Dok ya, kita juga. Nggak kerasa. Ini terakhir ya, Dok. Ya, last question ya, Dok. Ya. Boleh. Nih, boleh. Dok, dari Vivi Dostiawati, apa bedanya, Dok, antara leukemi? Ini kan sama-sama ini ya kelainan darah ya, Dok ya. Antara leukemi, lupus dan talasemi, apakah sama-sama menyerang darah? Itu, Dok. Oke. Untuk leukemi dan talasemi ya itu memang dua-duanya sudah jelas merupakan penyakit yang menyerang darah ya. Sedikit berbeda dengan lupus karena lupus sebetulnya bukan hanya darah saja yang diserang tapi lupus itu dia bisa ke berbagai macam organ tapi memang ada beberapa jenis lupus yang memang menyerang ke darah. Ya, saya ada pasien dengan lupus ternyata kenanya tetap dia ke pembentukan eritrosit, jadi dia selalu hemoglobinnya rendah bahkan bisa sampai 3 dan sama-sama butuh transfusi akhirnya. Ya, yang membedakan satu, kalau leukemia itu dia termasuk ke dalam penyakit kanker darah. Ya, di mana ada pembentukan berlebih dari sel-sel darah. Dalam hal ini sel darah putih yang diserang ya pada kasus leukemia. Ya, lupus yang diserang bisa sel darah putihnya, bisa sel darah merahnya. Kelainan basicnya untuk lupus itu kita tahu lupus itu termasuk penyakit autoimun. Jadi imunitas dari seseorang itu justru menyerang imunitasnya sendiri. Ya, sangat berbeda dengan talasemi, di mana talasemia seperti tadi saya bilang dari awal itu dia penyakit genetik. Tidak ada hubungannya dengan kanker, tidak ada hubungannya dengan autoimun, ya, dengan imunitas seseorang. Ya, jadi 3 penyakit ini walaupun sama-sama bisa menyerang darah, tapi jelas merupakan penyakit yang berbeda. Begitupun dengan terapinya ya, leukemia nanti membutuhkan kemoterapi atau radioterapi, lupus itu membutuhkan terapi-terapi imun ya, talasemi tadi yang saya bilang membutuhkan transfusi misalnya. Jadi memang sangat berbeda antara 3 penyakit ini ya. Oke, baik. Mungkin yang bisa saya bantu. Ini penjelasannya sangat rinci sekali ya, Sahabat Pramita. Mudah-mudahan terjawab semua ya, Dok ya, penasarannya Sahabat Pramita. Mudah-mudahan membantu. Iya, betul. Mudah-mudahan membantu dan pastinya sangat bermanfaat untuk kita semua ya. Nih, Dok, sebelum karena waktu juga ya, Dok, yang misalkan ya sebelum kita umumkan 3 penanya terpilih, mungkin alangkah lebih baiknya kita saksikan video terlebih dahulu ya, Dok ya. Silakan. Hai Sahabat Pramita, talasemia adalah penyakit kelainan darah bawaan yang dapat menyebabkan gangguan kesehatan yang lebih serius. Memperingati Hari Talasemia Sedunia, Pramita Lab memberikan keringanan biaya 20% untuk paket pemeriksaan talasemia mulai 5 sampai dengan 31 Mei 2022. Order melalui Pramita Mobile atau kunjungi Pramita Lab terdekat. Info WA Sapa Pramita 0888 0305 7700. Love your life because health is very fun. Oke, saatnya yang dinanti-nanti ya, Dok ya. Ini kita akan langsung membacakan pemenang untuk penanya terpilih yang mendapatkan voucher pemeriksaan senilai Rp250.000 dan top up e-wallet senilai Rp100.000, yaitu yang pertama Rita Nius 05, kemudian yang kedua Aryo Adaskorianto Ardi 991, dan yang ketiga Rizky.0505.
Selamat untuk para penanya yang terpilih ya. Ya, selamat. Para penanya yang terpilih ya akan mendapatkan voucher pemeriksaan senilai Rp250.000 dan top up e-wallet senilai Rp100.000. Nanti akan dihubungi oleh tim Sapa Pramita melalui DM IG masing-masing ya. Baik dokter, tidak ada alasan nih dok, sudah di penghujung acara nih dok. Inginnya sih kita masih lanjut ya dok ya, karena lagi seru-serunya nih. Oke. Pengennya semua pertanyaan bisa dijawab ya Bu. Dijawab ya betul. Ya mohon maaf sekali ya sahabat Pramita. Nah dok, barangkali ada closing penutup dari dokter atau pesan-pesan untuk sahabat Pramita semua dokter, silakan dok. Oke. Ya seperti yang saya bilang dari awal ya, kita tidak pernah tahu apakah kita itu normal dalam artian bukan pembawa sifat ataupun kita itu pembawa sifat talasemia. Yang harus kita ingat di sini, siapapun dia ya, baik orang yang terlihat sehat ataupun tidak, bisa saja dia itu merupakan orang dengan pembawa sifat talasemia. Ya, mengingat gejala, komplikasi, efek, belum masuk ke biaya, belum masuk ke efek psikososial dari talasemia yang berat, ya, yang besar, ya, maka pesan dari saya, kita harus mulai mengetahui secara lebih dini, ya, mengenali talasemia sedini mungkin, ya, kepada sahabat Pramita. Jangan pernah ragu untuk melakukan screening, untuk melakukan deteksi dini talasemia. Ya. Jangan takut untuk melakukan screening atau deteksi dini talasemia. Ya. Kita harus berpikir, kita harus menumbuhkan generasi yang sehat, ya, generasi tanpa talasemia. Ya. Jadi pesan saya tadi ya, jangan sampai ragu, jangan sampai takut untuk mengetahui status kita, untuk mengetahui apakah kita pembawa gen talasemia atau bukan. Jangan ragu untuk datang ke kami, jangan ragu untuk datang ke praktisi kesehatan ya, untuk bertanya mengenai talasemia. Jangan ragu untuk datang ke laboratorium atau ke tempat kesehatan yang lain untuk melakukan pemeriksaan darah, untuk melakukan screening talasemia. Ya, apapun kalau misalnya ada anggota keluarga kita yang sudah jelas dengan gejala talasemia, jangan ragu untuk melakukan deteksi lebih lanjut. Ya, jangan sampai ada kerusakan organ yang lebih berat karena status talasemia kita tidak diketahui. Ya. Mungkin itu pesan terakhir dari saya ya. Silahkan berkunjung ke praktisi kesehatan, ke dokter, mau ke Pramita silahkan ya. Nanti kita bantu untuk screening, untuk deteksi dini dari talasemianya. Ya. Oke, terima kasih dokter atas closing yang sangat luar biasa ya dok ya. Ilmu yang sangat bermanfaat untuk kita semua pada siang hari ini ya. Jadi jangan lupa ya sahabat Pramita untuk melakukan deteksi dini dan screening pemeriksaan talasemia. Saya akan kembali. Ya, Pramita masih mengadakan promo untuk pemeriksaan talasemia mulai dari tanggal 5 Mei sampai dengan tanggal 31 Mei 2022. Ayo, dokter gunakan kesempatannya ya, Bu Gina ya. Betul, dokter ya. Nanti kalau misalnya sahabat Pramita ragu mau konsul dengan dokter kita juga boleh ya, Dok ya. Ya, ada dokternya ya, standby ya, Bu Gina ya. Iya, betul. Ya, Dok. Sayang sekali harus kita akhiri ya dok ya IG live kita hari ini ya dok. Saya mewakili Pramita Lab mengucapkan terima kasih atas ilmu yang bermanfaat pada siang hari ini ya dok ya, dan pastinya sangat akan bermanfaat untuk sahabat Pramita semua. Kami juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk sahabat Pramita yang masih bergabung dengan kami. Jangan lupa selalu pantengin terus ya IG Pramita yaitu di @pramitalab.id karena di dalamnya ada info-info yang menarik, promosi-promosi yang menarik, dan event-event yang menarik. Oke, semoga sahabat Pramita sehat selalu, salam sehat, dan tetap semangat ya. Sampai jumpa. Semangat dan sehat selalu. Terima kasih banyak.